tak seorang pun dapat mencapai kebenaran yang sempurna dengan upaya sendiri. Akal pun terbatas. Tapi penting, orang harus pakai akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita sedang berada di dunia filsafat Islam, atau ada yang menyebut filsafat Arab, ada yang menyebut filsafat Muslim, ada yang menyebut filsafat dalam Islam. Katanya Al-Kindi, filsafat itu ilmu yang mengejar hakikat kebenaran sesuatu menurut kesanggupan manusia. Tak kasih tanda merah karena itu definisi yang khas dari Al-Kindi. Definisi filsafat sebelumnya selalu orang egois bahwa filsafat itu cari kebenaran titik. Seolah-olah manusia bisa nyampe ke kebenaran yang puncak. Nanti di Al-Kindi dijelaskan bahwa ndaklah, sak kuat-kuatnya akal ada beberapa kok yang ndak bisa dijangkau oleh akal. Maka Al-Kindi nambahi menurut kesanggupan manusia. Itu penting biar para filosof ndak arogan, ndak merasa bahwa pencapaiannya adalah yang paling puncak. Akal pun terbatas. Tapi penting, orang harus pakai akal. Maka filsafat itu nyari kebenaran menurut kesanggupan manusia. Isinya yang paling utama ilmu ketuhanan, yang ilmu keesaan itu sebenarnya sama tentang Tuhan. Ilmu keutamaan fadilah, maksudnya nanti etika, dan ilmu tentang semua yang berguna dan cara memperolehnya, serta cara menjauhi perkara-perkara yang merugikan. Jadi ngomong tentang semua hal yang bermanfaat dan cara memperolehnya, juga semua hal yang merugikan dan cara menjauhinya. Itu semua filsafat. Jadi definisi ini ada bau praksisnya. Jadi filsafat itu tidak cuma mikir. Dan ini meloncat jauh. Kalau filsafat barat, orang sadar praksis itu sejak Karl Marx. Sebelumnya dianggapnya filsafat itu wacana-wacana akal. Tapi jauh sebelum Karl Marx, Al-Kindi sudah mendefinisikan filsafat dengan bau praksis. Makan abad 17. Sementara Al-Kindi abad 89, dia sudah ngomong praksis. Kata-kata menurut kesanggupan manusia, bahwa karena setiap manusia punya keterbatasan, setiap orang tergantung konteksnya, setiap orang punya kapasitas sendiri-sendiri, itu bagi saya jauh mendahului asumsi-asumsi berpikir orang hari ini yang disebut postmodern. Kesadaran tentang kapasitas manusia. Dan ini bagi saya canggihnya Al-Kindi. Jadi kita mengejar jauh-jauh Derrida, kita ngejar jauh-jauh Heidegger kemarin. Sebenarnya kalau diawali dari Al-Kindi kita sudah ketemu bahwa filsafat itu sebenarnya sesuai kapasitas manusia dan ada tidak cuma teori, dia juga berbau praksis. Seperti yang kedua itu, tujuan seorang filosof itu bersifat teoritis dan juga bersifat praksis, bersifat amalan. Jadi orang bijaksana, filosof itu tidak cuma orang yang ngerti kebenaran, tapi juga orang yang bisa mewujudkan kebenaran yang sudah dia pahami dalam tindakan. Nggak penting kamu ngerti mana baik buruk, tapi nggak bisa menjalankan. Levelmu masih ilmuwan kalau masih ngerti, tapi kalau sudah bisa mewujudkan kebenaran, baru kamu bisa disebut filosof. Itu Al-Kindi. Jadi kalau cuma diskusi filsafat gampang, kalau cuma belajar filsafat, ngaji filsafat gampang. Yang berat itu setelah ngaji ini kamu bisa nggak mewujudkan kebenaran yang kamu temukan dari ngaji.
Oh, itu berat. Termasuk saya yang ngomong. Jadi ini usikum wa nafsi bitaqwallah ini kan berarti. Jadi ngandani saya sendiri karena tidak gampang loh. Nanti kita lihat kenapa tidak gampang. Kalau Al-Kindi menjelaskan sampai ke kenapa kok tidak gampang. Karena ada unsur kejiwaan nanti. Jadi filsafat kalau di Al-Kindi itu adalah wacana teoritis sekaligus wacana praksis. Bukan cuma ngomong tapi juga mewujudkan. Kalau sekedar pengetahuan mana benar salah, mana baik buruk, insya Allah seumuran kita ini sudah lengkap wawasannya. Kamu sebenarnya nggak perlu capek-capek ngejar, nyari mana kebenaran, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang tidak pas, dan seterusnya. Itu sebenarnya kamu sudah punya. Bekalmu sudah cukup. Yang berat itu ketika kamu tahu ini benar, terus diwujudkan, diikuti, dan ketika tahu ini salah, terus dihindari. Itu yang berat luar biasa. Hanya orang kelas tinggi yang bisa. Kalau di Al-Kindi, filosof. Jadi filsafatnya Al-Kindi definisinya agak khas dibandingkan definisi filsafat sebelumnya, termasuk yang dari Aristoteles. Jadi meskipun banyak para ilmuwan barat yang menuduh Al-Kindi dan kawan-kawan itu tidak original, peripatetik itu hanya melanjutkan saja budaya Yunani, sebenarnya originalitasnya luar biasa. Termasuk ketika nanti disambungkan dengan keimanan masing-masing filosof. Ya, jadi itu filsafat menurut Al-Kindi. Nah, kita jelajahi dulu pelan-pelan. Saya bilang tadi Al-Kindi berat sekali memperkenalkan tradisi filsafat khususnya Yunani ke dunia Islam. Kenapa? Ya pasti banyak orang yang tidak setuju. Kenapa? Ya filosof Yunani itu kan tidak Islam, kafir itu semua kan gitu. Banyak orang yang gitu kan. Ngapain sih ikut Barat? Barat itu kan kafir. Mbok ikut yang Islam aja. Nah, kalau jawabannya Al-Kindi, ketika ada orang tidak setuju dia mengintroduksi filsafat, ada jawaban etis, ada jawaban logis yang dicampur di satu paragraf itu. Itu jawabannya Al-Kindi di tulisan yang panjang. Jadi yang pertama kalau katanya Al-Kindi adalah kewajiban kita untuk tidak mencela orang yang telah memberi manfaat besar pada kita. Kayak Barat hari ini itu kan sudah ngasih banyak kamu manfaat loh. HP-mu, listrikmu, apalagi semua teknologi yang kamu pakai hari ini, diakui atau enggak, itu kan hasil produknya orang-orang Barat. Listrik itu karyanya orang Yahudi yang namanya Thomas Alva Edison. Tiap hari kamu caci maki kan Yahudi itu, wah ini mesti pokal gawine Yahudi ini, wah ini mesti. Jadi kalau di internet sekarang ada yang sebel, dikit-dikit pokal gawine ya sekarang bukan Yahudi yang disebut, oh ini mesti tipu dayanya Wahyudi ini. Jadi sekarang diketawain kamu kalau bilang Yahudi, dipelesetkan jadi Wahyudi. Oh ini Wahyudi ini mesti yang rekayasanya. Kamu boleh nggak setuju pada mereka, kamu boleh nggak suka pada mereka, tapi kalau kamu sudah mengambil manfaat dari mereka, ya jangan dicaci maki dong. Itu bahasanya Al-Kindi. Meskipun para filosof itu tidak berhasil mencapai kebenaran, maksudnya kebenaran puncak, nggak bisa ketemu Tuhan, nggak bisa seperti kita yang kenal Allah, nggak bisa seperti kita yang ikut Nabi Muhammad, tapi mereka telah memberikan buah pikiran bagi kita, sehingga menjadi jalan dan alat untuk mengetahui banyak hal yang mereka sendiri belum capai. Yo, dengan bantuan filsafat Yunani kan nanti bangunan ilmu kalam jadi luar biasa. Keimanan yang selama ini hanya ikut-ikutan terus jadi rasional sekarang. Dengan bantuan Barat hari ini yang seperti itu, kita kan dapat manfaat luar biasa. Coba ngaji filsafat ini nggak ada bantuan Barat dengan laptop, dengan PowerPoint, dengan Microsoft, dengan itu. Kamu kan pontang-panting kalau aku nggawa buku Al-Kindi dalam bahasa Arab terus kita baca bareng-bareng, kamu mesti tobat.
bahasa Arab ora ngerti, apalagi pakai model ngaji pelan-pelan, sak kata kayak di pesantren mesti lama. Mungkin kamu bosen. Dan kita bisa ngaji seperti ini agak nyaman, agak santai sambil lesehan, ada tulisannya bahasa Indonesia santai. Itu kan jasanya Microsoft, jasanya orang-orang barat. Dengan orang barat yang tidak ngerti agama, kita pakai dia sehingga kita bisa nyampe ke puncak pengetahuan agama kita. Itu jasanya mereka. Oke, jangan salah katanya Al-Kindi, para filosof juga menyadari bahwa tak seorang pun dapat mencapai kebenaran yang sempurna dengan upaya sendiri. Jadi ini kata lainnya adalah jangan salah kita nyalah-nyalahkan mereka. Sebenarnya mereka juga bukan objek yang tertutup, mereka subjek yang terbuka. Kenapa mereka pikirannya kok bagi kamu kafir, bagi kamu sesat? Itu karena memang kapasitas mereka cuma seperti itu. Anak sejarahnya. Tapi mereka sebenarnya terbuka. Mereka sadar bahwa mereka terbatas. Tidak ada satu filosof pun yang sombong dengan pengetahuannya. Pasti mereka menyarankan kalau ada wawasan baru yang lebih bagus, lebih cerdas, pasti juga diterima. Oke, nah tugas kita adalah tadi mengumpulkan hikmah yang tercecer di mana-mana. Mungkin kita hanya dapat memperoleh sedikit, tetapi bisa dihimpun butir-butir yang sedikit itu, dan akhirnya akan jadi bukit. Kemarin kamu belajar Sartre, belajar Heidegger, belajar Iqbal, belajar Kierkegaard. Di balik ajaran-ajaran mereka pasti ada mutiara-mutiara kecil. Kumpulkan itu, bikin bukitmu sendiri. Itu sarannya Al-Kindi. Ada banyak pengetahuan, ada banyak wawasan baru dari para filosof. Kumpulkan itu, bikin bukitmu sendiri. Jangan kamu marah-marah ke, oh ini kok mikirnya gitu loh, ya kamu bikin sendiri. Mereka sesuai dengan keterbatasan mereka. Nah, itu jawaban Al-Kindi terhadap orang yang mengkritik filsafat Yunani. Saya kutip ini karena mungkin berguna hari ini. Banyak orang yang mengkritik Barat, tapi sebenarnya dia gayanya ya gaya Barat. Cara berpikirnya juga cara berpikir model Barat. Paradigma yang dipakai juga paradigma Barat. Mereka memanfaatkan Barat, tapi juga mencaci maki Barat. Itu yang diingatkan oleh Al-Kindi. Lu tidak setuju, tidak apa-apa sama Barat, tapi jangan maki-maki. Toh dia berjasa padamu. Sedikit atau banyak, dia sudah ngajarin kamu banyak hal, diakui atau tidak. Ya kan? Apalagi kalau kamu pakai etika Islam, itu kamu tidak sopan sama sekali sama gurumu yang namanya Barat itu kan. Ya, jadi padahal kalau katanya Ali bin Abi Thalib kan, ana abduman alamani walau harfan. Aku adalah hambanya orang yang ngajarin aku meskipun hanya satu huruf saja. Aku budaknya. Oh itu kalau pakai itu, wah, kamu jadi budaknya Barat sekarang. Meskipun kamu sebenarnya juga budaknya Barat, sadar nggak sadar. Oke, itu sarannya Al-Kindi. Jadi sudahlah, budaya caci maki, budaya salah menyalahkan itu tidak produktif. Kalau setuju nggak setuju itu hak. Tapi mencaci maki, menyerang, itu urusannya bukan hak lagi, tapi urusan moralitas. Nah, gitu loh. Ini banyak orang yang nggak nyambung mikirnya ke situ. Pokoknya kalau nggak seneng ya berarti sah mencaci maki. Nggak ada ajaran agama satupun yang bilang seperti itu. Itu. Terus ada lagi kan kritiknya lebih pedes lagi. Filosof itu kan banyak kafirnya. Nggak ngakui Gusti Allah, nggak ngakui Tuhan. Mereka semua orang kafir. Maka sebaiknya kita tolak filsafat. Kita harus anti filsafat. Kan ada yang gitu. Nah, jawabannya Al-Kindi, karena dia semakin tajam, Al-Kindi juga ngomongnya lebih tajam. Berarti kalau ada orang anti filsafat, berarti mereka anti kebenaran. Karena filsafat itu kan yang dikejar kebenaran. Dan orang yang anti kebenaran, kalau bagi Al-Kindi itu orang kafir. Jadi golongan kafir. Kufur itu
Akar kata aslinya kafaro itu aslinya menutupi. Jadi ada barang benar tapi dia tidak mau ngakui. Kafir itu bukan orang yang tidak ngerti kebenaran loh ya. Orang kafir itu orang yang ngerti kebenaran tapi dia nutupi, tidak mau ngakui. Jadi orang seperti ini, kalau orang anti filsafat berarti dia anti kebenaran. Dan orang yang anti kebenaran itu berarti dia kafir. Itu lebih pedas lagi dia ngomongnya sekarang. Oke, dilanjutkan oleh Al-Kindi dengan logika bahwa kalau ada orang yang menolak filsafat, kalau kamu cermati, sebenarnya orang tidak mungkin menolak filsafat. Kenapa? Coba lihat. Jika ia menerima filsafat, maka dia akan belajar filsafat. Tapi jika dia menolak filsafat, dia juga harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran pendapatnya. Ya kan? Kalau kamu anti filsafat kan kamu terus ditanya orang, dasarmu apa anti filsafat? Kan terus kamu bikin alasan. Ketika kamu bikin argumen, itu berarti kamu sedang berfilsafat. Jadi tidak bisa orang anti filsafat. Oke. Jadi argumen itu juga termasuk filsafat. Jadi nggak bisa orang anti filsafat. Ghazali itu yang mengkritik filsafat habis-habisan. Dia juga filosof besar, banyak buku-buku filsafatnya. Dan dilanjutkan itu nanti kamu baca sendiri, termasuk bahwa mungkin loh memang ada pemikiran para filosof yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ya tidak apa-apa. Bertentangannya tidak selalu dengan Qurannya, tapi biasanya dengan pemahamannya orang terhadap Al-Quran. Maka yang bertarung bukan Quran dengan orang, tapi sebenarnya tetap orang dengan orang. Quran bisa ditafsir, bisa ditakwil, pemikiran juga bisa diubah-ubah, dialogkan lagi. Kalau terasa ada pertentangan antara agama dan filsafat. Dan memadukan antara agama dan filsafat inilah proyek besarnya Al-Kindi. Jadi kalau kamu hari ini sudah menerima filsafat dan dengan santainya ngaji filsafat, di kampus-kampus ada mata kuliah filsafat, termasuk kampus-kampus Islam, di pondok-pondok orang ngaji mantek, ngaji usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis yang itu basisnya filsafat, itu sedikit banyak sebenarnya jasanya Al-Kindi. Kamu harus kirim Fatihah tiap hari pada Al-Kindi. Ya, kalau di pesantren kan gitu. Oke. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, katanya Al-Kindi adalah kita harus menyambut kebenaran. Kita tidak usah malu menyambut dan menerima kebenaran dari manapun asalnya, walaupun dari bangsa atau umat yang jauh berbeda dengan kita. Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi penuntut kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Kita cari ilmu, kita kuliah, kita belajar. Apapun yang kita lakukan sebenarnya titik akhirnya adalah kebenaran. Tidak ada malu dalam kebenaran, tidak ada gengsi, tidak ada dalih, tidak ada alasan kelompok, tidak ada alasan apapun kalau itu untuk kebenaran. Jadi tidak boleh organisasi atau lembaga mengalahkan kebenaran. Tidak boleh ideologi mengalahkan kebenaran. Kalau ada yang seperti itu berarti kayak klaimnya Al-Kindi tadi, berarti dia kafir, menutupi kebenaran. Termasuk di dunia politik. Politik itu kan yang paling gitu kan biasanya, nutup-nutupi. Kamu demi kelompok, demi lembaga, demi institusi, terus yang benar kamu tutup-tutupi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak wajar, tidak pantas kamu merendahkan serta meremehkan orang yang ngomong tentang kebenaran atau orang yang mengajarkan kebenaran. Siapapun dia, di level apapun dia, dari kelompok apapun dia. Kalau ada penuntut ilmu, penuntut kebenaran, jangan sampai kamu rendahkan atau kamu lecehkan.
termasuk yang dari barat, termasuk yang dari kelompok berseberangan dengan kamu, termasuk dari orang yang kamu caci maki tiap hari. Jangan salah, kebenaran dan ilmu itu cahaya dari Allah. Jadi siapa tahu orang yang kamu benci, kamu caci maki itu tiba-tiba dia dapat nur, dapat cahaya dari Allah dan menemukan kebenaran yang lebih tinggi daripada kamu yang tidak cari ilmu, sibukmu cuma mencaci maki orang. Itu pesannya Al-Kindi. Tidak ada seorang pun yang rendah dengan sebab kebenaran, dan setiap orang akan jadi mulia oleh kebenaran. Dan ini sebenarnya tidak cuma kata-katanya Al-Kindi, tapi juga kata-katanya Al-Quran. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu akan menaikkan derajatmu. Makanya saya tidak bilang di awal, kamu sering galau dengan kuliah, dengan belajar, dengan jurusanmu. Sebenarnya itu semua tidak penting. Itu semua cuma media. Karena tujuanmu selama ini pekerjaan, karena tujuanmu mungkin IP atau nilai, ya kamu nggak tinggi derajatmu. Tujuanmu harus ilmu. Kalau kamu dapat ilmunya, entah dengan skenario Allah yang mana, kamu pasti akan tinggi derajatmu. Entah dengan jalan apa. Jangan takut, wong ini janjinya Allah kok. Kamu kan sering nggak terlalu percaya sama Allah, makanya ilmu itu nomor sekian ketika kamu kuliah. Yang penting bagi kamu kan nilainya. Yang penting bagi kamu kan ijazahnya. Terus besok dapat kerjaan apa dengan ijazah itu. Ketika tujuanmu ke sana, ya berarti bukan ilmu. Kalau bukan ilmu, ya jangan kaget kalau derajatmu tidak naik. Untuk derajatmu naik, ya kamu harus jadi orang yang berilmu. Tidak ada orang pinter yang tidak mulia. Tidak ada orang pinter yang derajatnya rendah. Kalau orang pinter tidak kaya banyak. Orang pinter tidak jabat banyak. Tapi orang pinter yang tidak dimuliakan di lingkungannya hampir tidak ada. Kalau orang licik sih banyak. Bedakan orang pinter sama orang licik. Jadi orang pinter itu ya kalau bahasa agamanya ulama. Ulama itu tidak selalu ahli agama, tapi ya ahli semua yang disebut ilmu. Maka kalau kamu yakin pada Allah, yakinlah bahwa ilmu akan meningkatkan derajatmu. Jangan pilih-pilih ilmu. Dimanapun ada kesempatan menambah ilmu, mengupgrade keilmuan, ambil itu. Jangan habiskan waktumu. Saya tidak tahu 24 jam dirimu hari ini itu sebagian besar untuk apa kamu habiskan. Tapi saranku, kasihlah untuk ilmu itu. Ya kalau nggak banyak ya 30% lah sehari. Karena hari ini tak lihat mungkin nggak ada 10% hidupmu yang dedikasinya untuk ilmu. Dedikasinya untuk ilmu itu aktivitasnya kelihatan. Baca, ngaji, belajar, kuliah yang serius, bukan kuliah sekedar nyari absen. Terus, ya kan? Kamu galau luar biasa ketika kuliah harus 75%. Kamu marah-marah luar biasa karena kamu ngitungnya kuantitatifnya. Padahal harusnya kalau dosennya bilang kamu boleh bolos 25% loh kamu. Enggak usah tak ambil pak, saya nggak ngitung kuliah kok, saya ngejar keilmuannya. Nggak ada yang gitu, semuanya mesti ribut 75% kan, mesti gitu. Kamu disuruh kuliah harus pakai sepatu, ya kamu apa hubungannya pak kuliah sama sepatu? Kamu tidak pernah mikir, terserah lah pak, yang penting saya dapat ilmu yang berguna, bermanfaat. Disuruh sepatuan, disuruh jas-jasan, ya saya mau aja asal dapat. Wah ngono loh. Yang saya kira mentalmu beda. Kamu nuntut terus, jadi agak susah. Kejar terus, karena memang itu godaanmu di jalan keilmuan ini. Kamu digoda bahkan oleh negara dengan pragmatisme, uang lah, dengan yang kayak gitu. Anggap aja itu sampingan, tidak penting. Yang penting sejauh mana kamu menguasai wilayah yang disebut ilmu. Oke, jadi sambutlah kebenaran. Hargai dan muliakan orang-orang yang ada di jalan keilmuan, jalan kebenaran. Nah, ini proyek besarnya, ya proyek kesetaraan agama dan filsafat. Bahwa agama dan filsafat itu saling mendukung.
Yo, dia pakai banyak di kitabnya itu dalil, cuma tak ambil 2. Yang satu dari surat Al-Baqarah, yang kedua dari surat Al-Hasyr. Oke. Yus, kamu baca sendiri lah, kamu sudah ngerti ya. Fa'tabiru ya ulil absor. Intinya itu. Di ayat Al-Quran sangat banyak, puluhan ayat yang menyarankan orang untuk menggunakan akal pikirannya. Sederhananya itu. Kamu bisa cari, silakan eksplorasi sendiri. Kalau yang dalil aklinya, kalau di Al-Kindi ada 5. Yang pertama, kenapa sih kok agama itu sejajar atau setara dengan filsafat? Yang pertama adalah karena ilmu agama kalau sudah jadi ilmu, maka dia pasti jadi bagian dari filsafat. Karena semua ilmu itu induknya filsafat. Yo, apa sih maksudnya semua ilmu induknya filsafat? Itu nanti kamu bisa lihat pertemuan pertama kita dari 38 pertemuan hari ini. Jadi induknya filsafat itu kan karena filsafat punya 3 keterampilan. Yang pertama bikin argumen, yang kedua bikin definisi, dan yang ketiga mengkritisi. Maka dari situlah semua ilmu sebenarnya berinduk pada filsafat. Kalau tidak berinduk di bawah filsafat, maka dia tidak akan jadi ilmu, tapi jadi dogma. Maka katanya Al-Kindi, agama dan filsafat itu sebenarnya sejajar. Karena agama, apalagi di level pengetahuan, karena agama selalu butuh filsafat. Oke, yang kedua, isinya wahyu dan kebenaran filsafat itu sama-sama saling sesuai. Tidak ada pertentangan. Wong sumbernya sama, Allah. Hanya saja kalau wahyu itu Allah menurunkan langsung pada Nabi, sementara kalau filsafat manusia yang mengejarnya pakai akal. Akal juga perangkat yang diberikan oleh Allah untuk dia bisa memahami macam-macam, termasuk kebenaran-kebenaran dari wahyu. Jadi katanya Al-Kindi, tidaklah, wahyu dan akal itu sama. Kok ada yang bilang wahyu dan akal itu beda? Pasti satu di antara 2. Kalau tidak, keliru cara mendayagunakan akalnya, atau keliru cara memahami wahyunya. Dan mungkin bukan keliru kalau akal, kalau katanya Al-Kindi, tapi belum nyampe. Karena akal itu punya banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. Oke. Yang ketiga, menuntut ilmu itu kewajiban agama. Berarti semua konsekuensi dari menuntut ilmu, termasuk kebenaran-kebenaran ilmiah, itu bernilai religius juga. Gitu. Kalau tolabul ilmi itu faridatun, hasilnya tolabul ilmi itu berarti juga bernilai agama. Sehingga kebenarannya tetap sejajar. Jadi jangan takut. Kalau banyak ilmuwan kan menyebut Islam itu punya 2 wahyu. Yang satu wahyu matlu, yang kedua wahyu ghairu matlu. Wahyu matlu itu yang kamu baca tiap hari, Al-Quran. Yang ghairu matlu itu realitas. Dan realitas itu membacanya kan pakai akal. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu pertama Iqra, itu kan bukan disuruh baca terus malaikat Jibril bawa Quran yang diterbitkan oleh Toha Putra Semarang, kan enggak. Kan Jibril datang tiba-tiba Iqra, Nabi ya bingung. Apa yang tak baca? Di samping itu aku tidak bisa maca. Loh, emangnya malaikat Jibril nggak tahu kalau Nabi nggak bisa baca? Kan ngerti, tapi tetap disuruh baca. Kenapa? Karena Nabi itu fatona, cerdas. Bukan baca kata, tapi baca realitas. Baca wahyu yang ghairu matlu, wahyu yang tidak ada tulisannya, nggak bisa dibaca secara verbal. Jadi bacalah
realitas, bacalah kenyataan sehari-hari. Itu sebenarnya perintah pertama yang diterima oleh Nabi. Jadi baca. Oke, yang keempat, teologi adalah bagian dari filsafat. Orang beragama itu beriman dulu, terus ngerti. Untuk bisa ngerti, orang butuh mikir. Untuk bisa mikir yang benar, orang butuh filsafat. Sederhananya seperti itu. Maka agamamu kalau kamu pingin rasional, kalau kamu pingin bisa dipahami, kita butuh filsafat. Tanpa filsafat, agama cuma dogma yang kamu yakini. Tidak salah. Cuma keyakinan itu antara yang dipahami dan tidak dipahami derajatnya beda. Apa misalnya, aku yakin bahwa Indonesia besok rusak. Alasannya apa? Pokoknya aku yakin aja. Nah, itu kan beda sama karena nomor siji pemerintahnya rusak, rakyatnya rusak, apa-apanya rusak. Itu kan yang kedua ini kan punya argumen. Aku yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dasarnya pokoknya Islam mesti benar, jangan dibantah. Itu kan beda levelnya dengan kalau kamu bisa jawab. Kenapa? Karena satu, Islam itu satu-satunya Tuhan yang tauhid, Allah yang satu. Dan Tuhan yang tauhid ini lebih rasional daripada Tuhan yang banyak. Kenapa? 1, 2, 3. Karena kamu punya argumen gini kan, keimanannya lebih mantap. Dan untuk bisa sampai seperti ini, kamu butuh filsafat. Kalau dalam agama namanya teologi. Maka katanya Al-Kindi, ya teologi itu bagian dari filsafat. Jadi kalau ada orang tanya mana lebih penting, akal atau wahyu, ya dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau nggak ada akal, dua-duanya nggak akan bunyi. Wahyu itu kalau akalmu nggak bunyi kan juga nggak bunyi. Orang stres baca Quran rusak mesti. Kenapa? Akalnya rusak. Jadi mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Cuma yang membunyikan dua-duanya itu ya akal tetap. Wahyu tidak akan bunyi kalau. Dan itu yang dipegangi oleh Mu'tazilah. Maka dia memposisikan akal lebih penting daripada wahyu. Kenapa? Karena wahyu tanpa akal, wahyunya nggak bisa bunyi. Tapi akal tanpa wahyu, orang masih bisa menemukan kebenaran, kebaikan. Nah, itu Mu'tazilah. Tapi yo jangan ekstrim gitulah. Pokoknya podo-podo pentingnya. Kenapa? Karena yang satu, kalau bahasanya Al-Kindi, sumber kebenaran yang langsung dikasihkan Allah, kita tinggal mengejar itu daripada capek-capek baca realitas kan berat. Langsung dijujuk ke situ, ketemu sudah kebenaran. Daripada kamu eksplorasi sendiri, wong itu digaransi langsung dari Allah, kan lebih cepat. Itu katanya Al-Kindi. Dan sebenarnya sama, jangan takut. Kan nanti ada beberapa filosof muslim yang ekstrim, seperti Ar-Razi bilang Nabi itu tidak penting, Quran itu tidak penting. Orang itu asal akalnya sehat, akalnya waras, ketemu kebenaran. Jadi itu Ar-Razi. Cuma Al-Kindi tidak ekstrim. Nanti pelan-pelan kita akan ketemu yang lebih ekstrim. Diawali dari Al-Kindi tidak terlalu mendalam, filsafatnya agak simpel dan lebih enak. Oke, tentang jiwa, ya kalau jiwa biasa, kalau dia bilang jiwa itu sederhana, basitoh, mulia, sempurna, dia sumbernya adalah dari Tuhan. Analoginya seperti cahaya yang sumbernya dari matahari. Jiwa itu sifatnya murni. Kalau kamu kasih kesempatan, dia bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan hasrat-hasrat duniawi yang merusak. Hanya saja manusia jarang ngasih kesempatan rohnya yang pancaran dari Tuhan itu untuk ngatur. Biasanya yang banyak ngatur kamu itu nafsu, hasrat, keinginan-keinginan duniawi. Sebenarnya dia bisa ngatur jiwa. Jiwa itu kekal karena memang sumbernya adalah substansi Tuhan. Pada akhirnya jiwa pasti bersatu dengan Tuhan. Jiwamu itu sebenarnya hari ini kalau katanya Al-Kindi tersiksa.
Dia mendapatkan kesenangan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan pengetahuan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan segalanya serba tidak maksimal. Banyak sekali yang membatasi dia. Nanti dia akan ketemu puncak kalau sudah meninggal dan bersatu dengan Tuhan. Kalau bahasanya Al-Kindi namanya bersatu dengan alamul haq atau alamul akal. Berarti sebenarnya jiwamu hari ini sedang terpenjara oleh tubuhmu, terpenjara oleh nafsumu, terpenjara oleh hasrat duniawimu. Dia sedih luar biasa karena tidak bisa maksimal. Ingin ketemu Tuhan cuma kamu menghalang-halangi tiap hari. Jadi tidak bisa ketemu Tuhan tiap hari. Ketemunya cuma mikir uang, mikir pacar, mikir kuliah, mikir pulsa, mikir Facebook. Jadi jiwamu itu merana luar biasa kalau pakai teorinya Al-Kindi. Karena dia ingin selalu dekat sama Tuhan. Dan kalau jiwamu tidak terlatih dekat sama Tuhan, kalau di Al-Kindi, nanti kalau kamu meninggal, ada jiwa-jiwa yang kalau bahasanya di film-film kan tersesat. Dia bingung kemudian kemana harus berjalan ketemu Tuhan. Ya meskipun nanti kalau baca di Al-Kindi kemudian di titik ini itu Al-Kindi terus bingung kemana ya jiwa itu kalau tidak ketemu Tuhan. Jiwa-jiwa yang gelap, yang tidak terlatih untuk mendekat dengan Tuhan. Di sini mulai dia agak dalam tanda petik berimajinasi. Oh mungkin jiwa itu mampir-mampir dulu ke planet-planet, mampir ke Nah ini sudah imajinatif. Jadi jiwa yang tidak langsung ketemu sama Tuhan itu dia gentayangan kemana-mana sampai dia ketemu dengan kesempurnaan dirinya, sampai menemukan jalan untuk bersatu sama Tuhan. Jadi kalau di Al-Kindi bukan gentayangan di rumah-rumah tua apa dia tapi kalau dia sampai di planet Mars, Merkurius dia. Jadi kelihatan. Itu nanti diadopsi oleh film-film hari ini kan, kalau ada orang meninggal lihatlah bintang di atas. Satu bintang itu berarti itu sebenarnya inspirasinya dari sini mesti kan. Gaya ini nanti diadopsi juga oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Jadi para filosof itu ada titik-titik ketika dia buntu, terus imajinasinya bermain. Karena datanya terbatas. Ya kan, hari-hari ini kan orang masih belum mengerti apa itu Merkurius, hakikatnya dan seterusnya. Maka terus ada titik-titik tertentu dia berimajinasi. Terus daya jiwa. Jiwamu itu punya 4 kekuatan. Yang pertama al-his, rasa, sensasi. Alatnya adalah panca indera. Kemudian daya pertengahan, daya mediator, daya mediasi. Tidak utama tapi dia jadi jembatan, yaitu al-hifz, hafalan, hasrat, gairah, kemarahan, makan, tumbuh, imajinasi. Disebut daya pertengahan karena daya ini sebenarnya orang sering menyebutnya daya hidup. Disebut manusia atau tidak manusia tergantung itu. Dan puncaknya adalah daya intelek, daya akal. Ini yang paling tinggi derajatnya. Maka manusia tinggi derajatnya kalau punya ilmu, karena ilmu mengandaikan orang mendayagunakan akalnya. Orang boleh kok pakai daya hifz. Orang boleh memanjakan hasrat atau gairah. Orang boleh marah. Orang bahkan harus makan dan tumbuh. Orang boleh berimajinasi. Tapi semua harus dalam kontrol akal yang tertinggi. Karena itu bekal paling tinggi yang diberikan oleh Allah pada manusia. Tak perlu tak jelasin satu-satu, kamu pasti sudah paham. Karena ini agak sederhana. Nah ini yang agak rumit. Akal yang tadi kan jiwa punya 4 daya, yang terakhir 3 daya, yang terakhir akal. Dan akal itu punya 4 tingkatan. Ini nanti teori akal ini ada di hampir semua filosof muslim. Yang pertama adalah al-akal bil fi'li daiman. Yang kedua adalah al-akal bil quwwah.
Yang ketiga al-aql bil malakah. Dan yang keempat al-aql al-zahir. Tiga-tiganya bisa kamu pahami sederhana. Yang harus dipahami agak panjang yang pertama. Jadi al-aql bil fi'li daiman. Jadi ini akal tapi bukan akalmu loh ya. Ini kalau di Al-Farabi besok namanya akal mustafad. Jadi ada semacam daya intelek puncak di luar akalmu ini. Kalau di Plato itu semacam ada di dunia idea. Daya inilah yang memancar ke dalam otaknya manusia, yang bikin kamu bisa mikir. Kayak apa ya? Kayak misalnya listrik yang ada di masjid ini, puncaknya kan adalah mana meterannya. Ada meteran yang di luar itu, itulah al-aql bil fi'li daiman. Dia harus hidup terus dan dia memancarkan dayanya ke lampu-lampu kecil-kecil yang ada di masjid ini. Dan lampu kecil-kecil ini akalmu. Jadi ada akal puncak yang ini sumbernya langsung dari Allah. Isinya dia selalu aktif untuk menyinari akalnya manusia. Jadi isinya pengetahuan-pengetahuan ideal, isinya rasionalitas-rasionalitas puncak. Kalau di Al-Farabi besok di emanasi ini disebut akal ke-10. Limpahan-limpahannya Tuhan sampai terakhir akal 10. Yang akal ini nanti memancar ke akal-akalnya manusia. Sehingga dalam diri lampu kecil-kecil itu ada daya listriknya. Maka kamu harus berusaha terus untuk mengakses al-aqlu bil fi'li daiman ini. Akal mustafad ini harus kamu akses terus biar akalmu hidup, biar dapat pengetahuan yang bermanfaat. Kalau yang kedua namanya akal potensial. Jadi tadi kan ini ada transmisinya, sumbernya di sana. Tapi untuk bisa menangkap sinyal dalam dirimu kan harus ada potensi untuk bisa hidup. Itu namanya al-aqlu bil quwwah, potensi akal, potensi untuk menangkap pengetahuan, potensi untuk menangkap dari sumber yang puncak tadi. Itu namanya al-aql bil quwwah, masih potensi. Begitu dikasih transmisi, begitu kamu mencoba mikir, maka dia naik ke level namanya akal bakat, al-aql bil malakah. Dari semua tadi kan cuma potensi, sekarang diwujudkan jadi aktual. Jadilah nyala listrik, jadilah kamu ketemu ide, jadilah kamu ketemu pandangan, ketemu pemikiran. Dan kalau ide ini sudah lahir jadi ide, namanya al-aqlu al-zahir, akal nyata sudah. Saya punya ide kan, itu berarti sudah al-aqlu al-zahir. Aku lihat teh. Lihat teh ini misalnya, teh ini sudah dingin mesti. Dan tadi sudah jam 7:30. Aku belum menyentuhnya, aku belum meminumnya, tapi sudah bisa tak simpulin ini sudah dingin. Itu kan daya ini yang main. Dan pemahaman universal bahwa setelah sekian jam, setiap sekian menit teh sudah dingin, itu sumbernya dari akal yang bil fi'li daiman tadi. Pemahaman-pemahaman universal. Terus ditransmisikan ke akal yang tadi potensi, terus hidup, terus jalan, terus menyimpulkan, loh kan bener dingin. Kalau sudah ide ini berarti namanya al-aqlu al-zahir. Dan ini harus hidup terus untuk kamu kritis, untuk kamu bisa membaca realitas. Kalau enggak ya enggak bisa. Kamu akan banyak dibohongi seperti hari ini, karena mungkin akalmu enggak terlalu nyala. Mungkin sudah konslet sama pusatnya yang di atas. Kamu dihapusi. Iya, hati-hati kadang-kadang banyak wawasan-wawasan yang menjebak kita. Kadang-kadang kayak iya tapi enggak. Kenapa kamu enggak bisa baca? Ya mungkin sumber yang di atas masih enggak nyambung sama kamu. Sama akal mustafad, akal 10, al-aqlu bil fi'li daiman. Oke, itu akal. Akal terbatas, ya. Oleh karena itu
kamu butuh bantuan dari Allah. Dan Allah sudah ngasih bantuan, kamu dikasih wahyu. Ada wahyu formal, ada wahyu non formal. Yang formal sudah dibukukan, yang non formal tergantung kedekatanmu sama Allah. Itu nanti namanya ilham, intuisi. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Nggak semua pengetahuan bisa kita akses. Dan Allah murah hati ngasih kita selalu petunjuk. Makanya setiap sholat kita di Fatihah itu disebut ihdinas siratal mustaqim. Kamu selalu harus minta hidayah. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Itu teorinya Al-Kindi.